Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dodo Robe Civil. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa saja atau jenis-jenis pemeriksaan atau jenis-jenis pengujian pada aspal. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ke channel ini agar channel ini bisa berkembang. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini kita akan mengenal jenis-jenis pemeriksaan aspal, di mana yang pertama itu ada pemeriksaan penetrasi bahan bitumen. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan penetrasi bitumen keras atau lembek, solid atau semi solid dengan memasukkan jarum penetrasi ukuran tertentu, beban dan waktu tertentu ke dalam bitumen pada suhu tertentu. Oke. Nah, ini tertuang dalam ASTOT 4968 ASTM D571 PA 030176 ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan penetrasi setelah kehilangan berat. Setelah pengujian penurunan berat aspal dilakukan, pengujian penetrasi terhadap sampel aspal penurunan berat tersebut. Penetrasi sampel aspal yang telah mengalami penurunan berat dibandingkan dengan penetrasi sampel aspal mula-mula dan hasilnya dinyatakan dalam persentase. Oke. Selanjutnya pemeriksaan titik lembek aspal dan tear. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik lembek aspal dan tear yang berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Yang dimaksudkan dengan titik lembek atau suhu pada saat bola wajah dengan berat tertentu mendesak turun suatu lapisan aspal atau tear yang tertahan dalam cincin berukuran tertentu, sehingga aspal atau tear tersebut menyentuh plat dasar yang terletak di bawah cincin pada tinggi tertentu sebagai akibat dari kecepatan pemanasan tertentu. Selanjutnya pemeriksaan titik nyala dan titik bakar dengan Cleveland Open Cup. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik nyala dan titik bakar dari semua jenis minyak bumi kecuali minyak bakar dan bahan lainnya yang mempunyai titik nyala open cup kurang dari 79 derajat Celcius. Titik nyala adalah suhu pada saat terlihat nyala singkat pada satu titik di atas permukaan aspal. Titik bakar adalah suhu pada saat terlihat nyala sekurang-kurangnya 5 detik pada satu titik di atas permukaan aspal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu penurunan berat minyak dan aspal atau thick film test. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menetapkan penurunan berat minyak dan aspal dengan cara pemanasan dan tebal tertentu yang dinyatakan dalam persen berat semula. Selanjutnya pemeriksaan daktilitas bahan bitumen. Maksud pemeriksaan ini adalah mengukur jarak terpanjang yang dapat ditarik antara dua cetakan yang berisi bitumen keras sebelum putus pada suhu dan kecepatan tarik tertentu. Yang ketujuh, pemeriksaan berat jenis bitumen keras dan tear. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis bitumen keras dan tear dengan pignometer. Berat jenis bitumen atau tear adalah perbandingan antara berat bitumen atau tear dan berat air suling dengan isi yang sama pada suhu tertentu. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kadar aspal. Maksud dan tujuan metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam melaksanakan pengujian kadar air aspal, emulsi dengan cara penyulingan. Tujuan metode ini adalah untuk mengetahui persentase kadar air dalam aspal emulsi. Dan pemeriksaan yang ke-9 itu pemeriksaan viskositas aspal. Pemeriksaan viskositas bertujuan untuk memeriksa kekentalan aspal dan dilakukan pada temperatur 60 derajat Celcius dan 135 derajat Celcius. 60 derajat Celcius adalah temperatur maksimal pengerasan selama masa pelayanan dan 130 adalah temperatur di mana proses pencampuran atau penyemprotan aspal umumnya dilakukan. Oke teman-teman, jadi